Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Filsafat Politik Administrasi Publik, kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pemikiran Montesquieu. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Agung Nugraha, Anissa Fatinur Cahyati, Anissa Fitri Andriani, Azahra Syabira, Citawati, Dede Eka Safitri, Dede Yudi, Dela Nur Islami, dan Desvira Sabila Megantara. Pemikiran Montesquieu. Yang pertama, yaitu sejarah pemikiran Montesquieu. Dalam memahami seorang Montesquieu, beserta pemikiran dan karya yang pernah dibuatnya, terlebih dahulu harus memahami latar belakang Montesquieu sendiri. Charles Louis Descondat Baron de Montesquieu, atau biasa disebut Montesquieu, adalah pemikir yang kaya akan karya tulis. Montesquieu dilahirkan di Bordeaux, Perancis pada tahun 1689. Ia lahir dari kalangan keluarga bangsawan La Brede di Bordeaux. Ibunya meninggal di saat usianya masih 7 tahun. Ia dikenal sebagai pribadi yang pemalu dan penyendiri, meski demikian ia adalah anak yang cerdas. Montesquieu lahir di era Enlightenment awal, di mana intervensi gereja terhadap kehidupan masyarakat sudah mulai memudar. Tetapi, situasi politik Prancis pada saat itu belum mengarah kepada kehidupan yang lebih baik. Saat itu, Prancis masih dipimpin oleh Raja Louis ke-14 yang pemerintahannya sewenang-wenang, dikarenakan tidak adanya konstitusi yang melandasi pemerintahan Louis ke-14. Pemerintahan Louis ke-14 dapat dikatakan absolut karena tidak adanya lembaga yang bersifat mengawasi kepemimpinannya. Hal ini merupakan akibat dari pembubaran parlemen yang dilakukan di kepemimpinan sebelumnya, yaitu oleh Raja Louis ke-13. Montesquieu tidak begitu merasakan dampak dari situasi politik yang terjadi di bawah kepemimpinan Louis ke-14, dikarenakan Montesquieu lahir dari keluarga yang kaya. Montesquieu mengemban pendidikan yang layak hingga ia menjadi seorang pengacara di awal karirnya. Di tahun 1716, pamannya meninggal dan ia mewarisi jabatan presiden parlemen di Bordeaux. Di masa itu, kursi parlemen diperoleh oleh warisan. Kekuasaan parlemen saat itu juga sangat terhormat dan kuat, bahkan lebih kuat dari kalangan bangsawan, dan gereja dengan sistem pemerintahannya kala itu adalah monarki absolut. Hal yang selalu dilawan oleh Montesquieu. Setelah menjadi seorang pengacara, Montesquieu beralih profesi menjadi seorang penasihat parlemen. Hal ini sejalan dengan minat Montesquieu terhadap dunia hukum dan politik. Setelah bekerja sebagai penasihat parlemen, Montesquieu menjadi seorang duta besar. Ketika menjadi duta besar, inilah yang membuat Montesquieu berkeliling Eropa dan membuat sebuah hasil studi komparisinya yang ia tujukan kepada pemerintah Louis ke-14 dalam bentuk buku yang berjudul The Consideration on the Cause of Grandeur of the Roma di tahun 1743. Montesquieu dikenal sebagai ilmuwan yang menghabiskan seluruh waktunya dalam dunia intelektual. Montesquieu dikenal sebagai sosiolog, pemikir, filosof politik, dan penulis novel terkemuka pada zamannya. Gagasan-gagasannya dalam bidang politik dan sosial sangat mempengaruhi negara dan hukum di berbagai belahan dunia selama berabad-abad, terutama para founding father dari negara Amerika Serikat sekarang ini, karena konstitusi Amerika sangat terpengaruh oleh gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Montesquieu dalam hal pengaturan bentuk negara. Pemikiran Montesquieu diimplementasikan dari karya-karyanya yang terkenal yaitu The Spirit of Law, Sejarah Kebesaran, Kejatuhan Romawi, dan The Versailles Letter. Namun, karyanya yang paling monumental adalah The Spirit of Law, yang berisi gagasan-gagasan Montesquieu di bidang teori politik, ekonomi, sosial, dan hukum tata negara.
Dalam bidang politik, Montesquieu percaya bahwa tidak ada negara yang baik dan tidak ada pula negara yang buruk. Pada dasarnya, yang membedakan adalah aplikasi dan implementasi yang tepat pada wilayah-wilayah geografis yang mendukung ini konsep. Kedua, bentuk pemikiran. Bentuk pemerintahan dalam pemikiran Montesquieu. Menurut Hubert, 1982, terdapat 3 prinsip suatu pemerintahan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yakni monarki beralaskan kehormatan, republik beralaskan kebajikan sipil, dan despotisme beralaskan ketakutan. Bentuk yang paling cocok pada suatu daerah tergantung pada situasi suatu bangsa. Setiap warga negara bertindak harus mengikuti hukum yang berlaku, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Suparto 2016. Dalam masalah pemerintahan yang dikategorikannya ke dalam 3 tipe pemerintahan, yakni monarki, republik, dan despotisme, perbedaan dari ketiganya adalah sebagai berikut. Republik menurut Montesquieu dihubungkan erat dengan demokrasi. Rakyat berpegang kepada kebajikan dan baginya ini adalah kejujuran, patronase, dan kecintaan terhadap persamaan. Persamaan ini sangat penting karena kelanjutannya adalah perasaan sama bahagia, sama mempunyai harapan yang sama. Selanjutnya monarki merupakan sebuah negara yang diperintah beberapa aristokrat atau bangsawan atau bisa juga seorang penguasa. Montesquieu memandang bentuk negara monarki tidak buruk jika penguasa negara bersangkutan mematuhi hukum, menghormati rakyat yang dikuasai, dan menghormati hak-hak istimewa kaum bangsawan. Montesquieu berpendapat dalam monarki ambisi memberikan pengaruh yang menguntungkan karena ia membawa semangat bagi pemerintah. Bahaya ambisi ini akan dihambat oleh sistem pengawasan dari Montesquieu, yaitu trias politica. Kehancuran monarki menurut Montesquieu disebabkan karena kekuasaan para bangsawan sewenang-wenang. Hukum yang seharusnya mengatur justru tidak berfungsi karena kekuasaan penguasa di atas hukum. Monarki dapat berubah menjadi sebuah negara despotisme, yang menurut Montesquieu adalah negara yang diperintah satu orang yang menentukan serta mengatur segala sesuatu berdasarkan kemauannya dan kehendaknya sendiri. Negara ini memiliki kemiripan dengan negara Leviathan milik Hobbes. Negara merupakan lembaga politik yang ganas, menakutkan, dan bisa bertindak menurut kehendaknya sendiri. Penguasa tidak takut kepada siapapun kecuali menurut Montesquieu pada agama, karena agama diperhitungkan oleh penguasa despotis. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris 1632 hingga 1704. Dalam bukunya Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690, John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan membagi undang-undang, legislatif, kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang, eksekutif, dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri, atau federatif. Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. Pemikiran John Locke ternyata mempengaruhi Montesquieu untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul De l'Esprit de Loi, Montesquieu menggagas trias politica. Dalam prinsip trias politica, dia memperkenalkan kekuasaan yudikatif sebagai pengganti dari kekuasaan federatif Locke. Dia merasa kekuasaan hakim harus berdaulat, artinya pemimpin negara tidak berhak campur tangan dalam bidang ini. Prinsip kedaulatan kekuasaan yudikatif sangat mendorong perkembangan negara hukum. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan,
yaitu pertama, kekuasaan legislatif, la puissance legislatif yang membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, la puissance eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Dan ketiga, kekuasaan yudikatif, la puissance de jugeur yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dikenal dengan istilah trias politica. Ketiga, karya Montesquieu. Sebelum menulis karya-karya besarnya, Montesquieu juga menghasilkan beberapa paper dan beberapa tulisan yang belum rampung yang ditulisnya saat belajar di Academy of Bordeaux. Di antaranya, Le Temple de Genit, Essai sur the Good, Dialogue de Sheila et de Gret, Alsace et Imeni, dan lebih dari 100 surat. Karya-karya ini sudah dikumpulkan dalam Oeuvres complètes de Montesquieu yang diedit oleh Edward Laboulaye dan lainnya. Di samping berbagai karya tersebut, adalah 3 karya terbesar Montesquieu yang paling berpengaruh, memakan waktu, dan pengumpulan bahan yang tidak sedikit, yang menggambarkan pokok pemikiran Montesquieu secara utuh. Diantaranya adalah yang pertama, Letters Personnelles. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1721 ketika Montesquieu berusia 32 tahun. Buku ini bercerita tentang 3 orang Persia yang bernama Uzbek, Richard dan Reddy yang mengembara ke Eropa untuk mempelajari gaya hidup dan adat istiadat di Eropa. Yang kedua, Les Considérations sur les causes et de la grande décadence de Roma. Karya ini diterbitkan pertama kali tahun 1734 di Amsterdam sebagaimana karya sebelumnya dengan tanpa nama, yang kemudian direvisi pada edisi 1748. Karya ini merupakan salah satu karya-karya pertama dari semua usaha untuk memahami setiap jengkal sejarah Romawi. Lalu yang ketiga, L'Esprit des Lois. Karya terbesar Montesquieu yang terdiri dari 31 buku ini diterbitkan pertama kali di Geneva pada tahun 1748. L'Esprit des Lois adalah buku mengenai teori politik yang pertama kali diterbitkan secara anonim oleh Charles Descondat, Baron de Montesquieu pada tahun 1748. Keempat, kelebihan pemikiran Montesquieu. Kelebihan pemikiran Montesquieu. Kesukaan Montesquieu adalah melakukan perjalanan dan kunjungan ke berbagai negara. Mengembara merupakan obsesi sepanjang hidupnya. Ia pernah mengunjungi Jerman, Austria, Italia, Switzerland, Belanda, Inggris, serta Persia. Kunjungan ke berbagai negara itu memiliki makna penting, tidak hanya bagi hidupnya, melainkan juga karya-karyanya di kemudian hari. Pengalaman-pengalamannya selama mengunjungi negara-negara itu memberikan inspirasi, cerita, data, dan fakta bagi tulisan-tulisannya. Pemikiran ini juga mengagumi karya-karya pemikir Yunani dan Romawi kuno seperti Polybus, Levi, Thucydides, Aristoteles, maupun Machiavelli. Pengaruh mereka terrefleksi dalam karya-karyanya. Ia mulai mengarang sejak usia 30 tahun. Ketekunannya dalam menulis, gaya penulisannya yang cemerlang, pemikirannya yang imajinatif, dan keberaniannya mengungkapkan pernyataan-pernyataan hipotesis serta asumsi teoritis menjadikannya sebagai seorang penulis yang andal. Keempat, kritik terhadap pemikiran Montesquieu. Pemikiran Montesquieu tentang trias politica memang merupakan pemikirannya yang monumental dan masih eksis dalam kehidupan politik modern. Namun, terdapat beberapa hal yang nampaknya harus digarisbawahi untuk selanjutnya dikritik tentang konsep trias politica ini. Pertama, dalam mengonsepsikan trias politica dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois,
Montesquieu malah menganalisa kehidupan politik Inggris, bukan kehidupan politik Prancis. Padahal, kehidupan politik Prancis pada saat itu juga masih dapat dikatakan barbar karena keabsolutisan pemerintahan Raja Louis XIV. Ketika Montesquieu mengusung semangat anti pemerintahan absolut yang nantinya akan mengarahkan pemerintahan tersebut ke arah despotisme. Seharusnya, Montesquieu menganalisa dan melakukan kritik terhadap pemerintahannya sendiri yang berada di bawah kekuasaan Louis XIV demi kehidupan masyarakat yang nantinya jadi lebih baik. Kecenderungan Montesquieu untuk menganalisa kehidupan politik Inggris dibandingkan kehidupan politik Prancis adalah karena Montesquieu masih merupakan keturunan bangsawan sehingga ia tidak berani mengkritik absolutisme dengan studi kasus kehidupan politik Prancis. Hal itu berarti sama saja dengan Montesquieu mengkritik kinerja pemerintahan saudaranya sendiri. Kedua, konsep separation of power yang menjadi inti dari konsep trias politica nilai membuat implementasi trias politica dalam pemerintahan saat ini menjadi tumpul. Trias politica mungkin menjawab problematika pemerintahan absolut, baik pada saat itu maupun saat ini. Tetapi, ketika konsep separation of power lah yang menjadi semangat utama dalam implementasi trias politica dalam sebuah tubuh pemerintahan, maka hal tersebut tidaklah lagi relevan. Setiap lembaga pemerintahan yang menjalankan masing-masing fungsi pemerintahan tidak boleh lagi bekerja secara otonom dan dipisahkan secara absolut dengan lembaga pemerintahan lainnya. Ada urgensi untuk menambahkan sistem check and balance dalam trias politica, apalagi masih ingin dianggap relevan dengan kehidupan politik saat ini. Sistem check and balance ini nantinya memiliki tujuan antara lain untuk menghindarkan dari tindakan melampaui batas kekuasaan salah satu lembaga negara yang nantinya membuat lembaga negara tersebut menjadi sewenang-wenang serta agar ketiga fungsi kekuasaan tersebut menjadi imbang dalam tiap keadaan tertentu. Maka, perlu diadakan pengawasan tertentu pula terhadap lembaga pemerintahan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.